online service. Yuk sebelum mulai ibadah kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Sebentar lagi kita memulai ibadah, serta ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Hai Girl Kid, yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi buat Tuhan. Ku rasa bahagia berkumpul
Wow, Tuhan kita benar-benar Tuhan yang dahsyat, benar-benar Tuhan yang luar biasa. Bahkan di saat-saat seperti ini pun Tuhan tetap menyatakan kasih-Nya buat kita semua. Yuk, di kesempatan hari ini kita mau sama-sama, kita mau mendekatkan diri kita lebih lagi pada Tuhan. Kita gak mau melewatkan momen ini dengan sia-sia. Kita mau sembah Tuhan sama-sama. Katakan, come Holy Spirit, come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivated my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Nyanyikan lagu ini dari awal. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come on your power. I love you, Holy Spirit, you captivated my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place
Teruskan Tuhan pekerjaan-Mu dalam hidup kami. Teruskan jamahan-Mu dalam hidup setiap kami Tuhan. Jangan pernah berhenti Tuhan. Terus Tuhan penuhi hidup setiap kami dengan Roh-Mu, dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, karena setiap kami ini adalah milik-Mu. Bapa, biar hari ini Tuhan, ketika kami memuji menyembah nama-Mu, ketika kami mendengarkan firman-Mu, sesuatu terjadi buat hidup setiap kami. Tuhan, hanya Engkau yang mampu mengubahkan, hanya Engkau yang mampu melakukan mujizat buat hidup setiap kami. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus kami mau membuka telinga kami. Berbicaralah ya Tuhan di hati setiap kami mau mendengar. Terima kasih Tuhan, menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik Gilkit semua, gimana kabar kalian? Pastinya luar biasa. Nah, hari ini kakak seneng sekali karena bisa ketemu kalian lagi. Nah, sebelum kakak mau cerita satu firman Tuhan dari Alkitab, kakak mau ajak adik-adik untuk main game. Seru kan? Tapi adik-adik semuanya harus ikutin ya. Cara mainnya gini, gampang. Nanti kakak akan tunjukkan satu kartu. Nah, ini kakak punya beberapa kartu. Di kartu ini ada instruksi yang harus kita lakukan. Jadi nanti adik-adik harus perhatikan. Kalau itu gilirannya adik-adik, misalnya yang cowok harus berdiri angkat tangan. Nah, nanti yang cowok harus ikuti, oke? Adik-adik siap? Kita mulai ya. Kakak kocok dulu. Kocok. Siap ya? Yang pertama adalah, nah, kakak mau bacakan. Semua anak Super Trooper bilang dengan cepat. Nah, ini kita harus bilang dengan cepat ya. Apa ya? Bilang sama-sama. Melon, lemon, molen 5 kali. Yang cepet ya. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Melon, lemon, molen. 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 Yeay! Berhasil. Oke. Sekarang yang kedua. Pak ya. Siap-siap. Tada! Kelihatan nggak ya? Kakak bacain. Semua anak Super Trooper, nah ini semuanya. Semua anak Super Trooper berteriak, haleluya. Siap? 1, 2, 3. Haleluya! Yeay! Nah, sekarang yang 3. Apa ya ini? Wah! Tada! Semua anak cowok, siap-siap yang cowok. Semua anak cowok melompat 7 kali. Siap? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yeay, hebat. Lalu, kakak masih punya 2 lagi. Selanjutnya ini. Anak yang pakai baju merah, ya kamu yang pakai baju merah, bilang yes. 1, 2, 3. Yes. Good. Terakhir, apa lagi nih? Tada! Semua anak cewek bilang I love you mama. 1, 2, 3. Yeay, kalian hebat semuanya. Wah, dari game tadi kira-kira kakak bisa lihat dari sini. Wah, ada adik-adik yang mengikuti loh instruksinya. Hebat sekali, terima kasih ya. Tapi ada beberapa adik-adik yang nggak ngikutin juga. Kenapa kira-kira? Kakak tahu. Mungkin ada beberapa adik-adik yang merasa, wah kakak nggak lihat aku, nggak usah ikutin. Atau ada juga yang, males aku suruh loncat-loncat, nggak mau suruh teriak-teriak, nggak mau. Atau apa yang lain alasannya. Nah, sama nih adik-adik.
kakak sebelumnya mau cerita satu cerita di Alkitab ya. Ini tentang orang-orang yang mau mengikuti apa yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidupnya. Jadi kakak mau ambil cerita ini dari 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 20. 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 20. Cerita ini tentang 4 orang kusta. Kita akan lihat di cerita ini gimana Tuhan itu bisa pakai semua orang. Oke? Nah, suatu hari di bangsa Israel ada 4 orang yang sakit kusta. Karena mereka sakit kusta, pada saat itu penyakit kusta itu penyakit yang sangat menular. Jadi mereka tidak boleh tinggal di dalam kota Samaria. Mereka harus tinggal di luar tembok. Kalian di sana aja supaya kita semua nggak tertular. Kasihan ya. Ya, tapi mereka tinggal di luar tembok Samaria. Nah, lalu suatu saat tiba bangsa Aram. Bangsa Aram ini mengepung Samaria sehingga orang Samaria nggak bisa keluar-keluar. Mereka jadi terkurung di dalam temboknya. Mereka tidak bisa keluar-keluar. Lama-kelamaan mereka jadi kelaparan. Aduh, lapar, nggak ada makan, nggak bisa keluar karena mereka dikepung oleh bangsa Aram. Nah, kemudian 4 orang kusta itu berpikir, duh, kita kelaparan di sini. Mau masuk nanti kita dipukuli orang-orang. Apa kita pergi ke perkemahan bangsa Aram aja? Sama di sini kita juga nanti kita mati kelaparan. Dah, kita pergi ke perkemahan bangsa Aram aja. Siapa tahu kita bisa dapat makan di sana. Oke, akhirnya mereka memberanikan diri. Mereka datang ke perkemahan bangsa Aram. Lalu, tanpa mereka ketahui, Tuhan berbuat sesuatu. Tuhan tiba-tiba membuat semua bangsa Aram itu mendengar kok ada suara kuda ya, kok ada suara kereta kuda, banyak sekali, kok ada suara banyak prajurit datang. Siapa ya? Waduh, jangan-jangan ini orang Israel yang mengumpulkan orang-orangnya untuk menyerang kita. Aduh, gimana nih? Bangsa Aram tanpa mengetahui, mereka langsung lari meninggalkan perkemahannya. Makanannya semua ditinggal, barang-barangnya ditinggal semuanya. Mereka lari mau menyelamatkan diri. Nah, 4 orang kusta tadi yang datang ke perkemahan bangsa Aram, mereka datang sambil takut. Duh, kira-kira kita bakal ditangkap nggak ya? Pada waktu mereka sampai ke perkemahan bangsa Aram, loh, kok kosong? Kok nggak ada orang? Semuanya kemana? Loh, wah, ayo, kita kumpulin semua makanan-makanan yang ada. Mereka kumpulkan semua makanan yang ada. Mereka senang karena mereka sudah lama nggak makan enak. Oh, ini enak banget ya. Iya, ini enak ya. Ayo kita makan semuanya. Tapi salah satu dari mereka tiba-tiba keinget, kok kita di sini makan sendirian enak-enak ya? Teman-teman kita yang ada di dalam kota Samaria itu mereka kelaparan. Aku tahu. Gimana kalau kita kembali, kita kasih tahu mereka supaya mereka juga bisa datang ke sini untuk ambil makanannya. Oke? Oh iya, ide bagus. Akhirnya mereka kembali. Mereka bicara kepada penjaga gerbang. Tuan, tadi kami itu ke perkemahan Aram. Sepi loh, nggak ada orang. Semua makanannya, barang-barangnya semuanya ditinggal. Oh ya? Nah, akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Bangsa Israel, orang-orang Israel semuanya keluar. Mereka menuju ke perkemahan Aram. Dan mereka mengambil semua makanan, semua diambil. Emas, perak, pakaian yang bagus-bagus, semuanya diambil. Mereka senang. Yeay, mereka ambil semuanya. Nah, akhirnya mereka nggak kelaparan lagi. Gitu cara Tuhan memakai 4 orang kusta itu untuk menjadi berkat bagi semua orang Israel. Nah, bagaimana dengan kita? Kalau Tuhan mau pakai kita, kira-kira kita mau nggak dipakai oleh Tuhan? Ya, kalau Tuhan mau pakai kita jawab saja.
Aku mau Tuhan. Kita bilang sama-sama, use me Lord. Sama-sama ya, satu kali lagi. Use me Lord. Ya adik-adik, Tuhan itu bisa pakai siapa saja loh. Gak hanya orang yang sudah dewasa, kakak-kakak Eagle Kids, mama, papa, enggak. Tapi adik-adik juga bisa dipakai oleh Tuhan. Tapi syaratnya adalah adik-adik mau. Adik-adik mau nggak dipakai? Nah, kalau adik-adik mau, Tuhan pasti bisa pakai adik-adik. Tuhan itu nggak cari yang hebat kok. Aku kak nggak bisa apa-apa kak. Suaraku kalau nyanyi lo jelek. Temenku yo yang lebih bagus kalau nyanyi di gereja, suaranya bagus. Ya pasti dia yang dipakai Tuhan, bukan aku. Loh, nggak gitu adik-adik. Tuhan itu pakai semua yang mau, nggak cari yang hebat. Tapi Tuhan cari yang mau. Kalau adik-adik mau, adik-adik bisa latihan kok supaya kemampuan adik-adik bertambah dan bisa dipakai untuk memberkati orang lain. Nah, sekali lagi, kalau Tuhan tanya kepada kita, suatu hari Tuhan panggil kita nih, ada kakak Eagle Kids yang menawari kita. Misalnya, Marta, kamu mau nggak besok melayani jadi choir, mimpin gerakan di depan, mau nggak? Mau aja. Ingat, kalau Tuhan kasih kesempatan buat kita, kita jawabnya, use me Lord, pakai aku Tuhan. Jawab kakaknya, iya kak aku mau. Wah, jadi besok kalau kita sudah ibadah di gereja lagi, kalau adik-adik diberi kesempatan melayani, mau ya? Sama-sama jawab, ya aku mau, pakai aku Tuhan. Tapi kak, aku tuh loh mau kak dipakai, mau aku. Tapi aku nggak tahu harus apa. Selanjutnya aku harus ngapain? Setiap kita adik-adik bisa dipakai oleh Tuhan sebagai God's top agent. Apa? God's top agent. Kita sama-sama bilang ya. I am God's top agent. Sekali lagi. I am God's top agent. Artinya apa kak? Dimanapun kita berada, di rumah, di sekolah, di mall lagi jalan-jalan, atau lagi liburan, dimanapun kita berada, kita bisa jadi agentnya Tuhan. Kita punya satu misi. Apa ya misinya kita? Kita punya misi yaitu jadi berkat buat orang lain. Kira-kira kalau kita mau jadi berkat buat orang lain, apa yang terjadi? Contoh nih, kita mau jadi berkat di rumah. Gimana ya jadi berkat di rumah? Aku mau bantu mama bereskan mainan. Wah, itu hebat loh. Kita menjalankan misi kita untuk jadi berkat di rumah. Kita jadi berkat buat papa mama. Kita bantu papa mama. Lalu papa mama juga bisa lihat kita. Wah, anakku pinter ya, mau bantu. Wah, gara-gara ikut Eagle Kids ini, pasti diajari untuk bantu orang lain. Wah, anak adik-adik jadi berkat loh buat papa mama juga. Juga di sekolah bisa juga adik-adik lakukan yang terbaik supaya orang lihat adik-adik dan memuliakan Tuhan. Itulah misi kita sebagai God's top agent. Sebelum itu, kakak mau ajak adik-adik untuk baca satu firman Tuhan ya. Ayo kita ambil Alkitab kita sama-sama. Kita mau baca di kitab Yesaya. Yesaya 6 ayat 8. Yesaya 6 ayat 8. Kita baca bagian yang terakhir aja ya. Yesaya 6 ayat 8 bunyinya, bagian yang terakhir. Ini aku, utuslah aku. Sekali lagi, Yesaya 6 ayat 8 bunyinya, ini aku, utuslah aku. Wah, jadi adik-adik, kalau Tuhan suatu saat panggil kita, mau kasih tugas misi buat kita harus siap. Jawabnya gimana? Use me Lord, pakai aku Tuhan. Nah, sekarang sebelum kakak mau berdoa buat adik-adik, kakak punya sesuatu nih. Nah, ini adalah contoh misi liburan kakak. Wah, adik-adik juga bisa. Yuk,
kita bikin sama-sama 10 misi liburan. Kita mau jadi agent di rumah atau waktu kita liburan ya. Tugasnya gimana Kak? Di satu kertas adik-adik bisa tulis 10 poin yang adik-adik mau lakukan. Adik-adik mau menjadi berkat buat orang lain, gimana caranya nih? Contohnya nih kakak nomor 1, merapikan mainan. Nanti kalau adik-adik sudah lakukan, adik-adik bisa kasih tanda centang di sini. Kalau adik-adik sudah melakukan semua, ini sudah tercentang semua. Adik-adik bisa tunjukkan ke papa mama. Nanti papa mama bisa foto ceklik dan bisa upload juga di Instagramnya papa mama. Oke? Siap ya adik-adik? Jadi agentnya Tuhan dimanapun adik-adik berada. Apa adik-adik mau dipakai Tuhan? Jawabnya, use me Lord. Oke. Kakak mau berdoa buat adik-adik semuanya yang ada di rumah. Kalau adik-adik siap dan mau dipakai Tuhan, ayo kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup mata. Tuhan, aku berdoa untuk setiap adik-adik yang mendengarkan firman-Mu ini di rumah Tuhan. Aku berkati mereka Tuhan, biar sedari masa kecil mereka, Tuhan pakai mereka menjadi agent Tuhan dimanapun mereka berada. Di rumah, di sekolah, pada saat mereka pergi kemanapun. Mampukan mereka Tuhan untuk melakukan yang baik, sehingga orang-orang boleh melihat mereka dan orang-orang juga memuliakan Tuhan yang di surga. Berkati juga papa mama, keluarga mereka Tuhan, berkati dengan berkat-berkat yang terbaik dan melimpah dari surga. Aku percaya Tuhan, mereka ini berharga di mata-Mu dan Tuhan rindu untuk pakai setiap dari mereka. Sekarang adik-adik angkat tangannya. Biarlah Allah sumber dari segala sukacita dan berkat senantiasa menyertai engkau kemanapun kau berada. Apapun yang kau lakukan, kau menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang kau lakukan, Tuhan buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Sampai jumpa lagi minggu depan. God bless you. Wah, ibadahnya udah selesai, sungguh memberkati ya. Sebelum selesai ibadah, yuk kita mau memberikan persembahan dulu. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman hari ini, sungguh memberkati. Sebentar lagi kita mau memberikan persembahan, Tuhan. Berkati persembahan ini agar kita juga bisa memberkati orang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Haleluya, amin. See you next week and God bless you. Bye.